Agen FBI ini sedang online. Dia menemukan siaran langsung yang aneh. Seseorang terlihat meletakkan jebakan tikus dan makanan di depan anak kucing. Anak kucing itu pun mendekat, lalu menginjak jebakan tikus yang lengket. Akhirnya kucing itu terjebak dan perlahan mati kelaparan. Netizen pun berkomentar dan memaki si pembunuh. Agen wanita bernama Jennifer itu juga marah. Kebetulan tugasnya adalah mengawasi kejahatan dunia maya. Dia lalu memblokir situs web itu. Tetapi ketika dia mencari situs siaran langsung lagi, siaran langsung tadi kembali muncul. Tampaknya si pembunuh adalah seorang peretas ulung. Tidak bisa ditangani dengan cara biasa. Sehingga, dia memeriksa alamat situs web tersebut. Ternyata ada di Rusia. Ini menjadi lebih rumit, karena seorang rekan memberitahunya. Nama domain ini terdaftar di Rusia. Kita tidak memiliki yurisdiksi di sana. Jennifer yang tak berdaya pun putus asa. Tapi, beberapa hari kemudian video serupa muncul lagi. Kali ini bukan hewan peliharaan, tapi orang yang hidup. Nama layar situs web tertulis di dadanya. Mari kita bunuh orang bersama-sama. Sebuah infus juga terpasang di tubuhnya. Semakin banyak orang menonton, semakin cepat racun disuntikan. Siaran langsung sesat semacam ini dengan cepat menarik banyak netizen. Korban mengeluarkan darah dari hidungnya. Jennifer bergegas untuk menyelidiki. Rekannya menemukan dokumen. Ada publikasi pertama di atasnya, berjudul Killing Life Back to Station. Identitas pelaku adalah seorang siswa. Lalu, Jennifer mencoba memeriksa IP-nya. Tapi itu bukan alamat siswa, melainkan lokasi restoran biasa. Dengan sengaja, dia mencoba menipu kita. Tepat ketika Jennifer kebingungan, datang seorang agen pria. Dia ingin membantu Jennifer. Agen pria itu mengatakan dia baru saja ke rumah korban. Istri korban memberitahu bahwa suaminya adalah seorang sopir taksi. Setelah keluar kemarin malam, korban belum pulang sama sekali. Sementara itu, karena jumlah penonton di situs ini sangat banyak, sopir taksi itu pun tewas. Tak lama kemudian, mayat sopir itu ditemukan di bagasi seorang anggota dewan. Peristiwa ini langsung menyita perhatian publik. Sebagian orang berpikir pembunuhnya adalah provokator yang anti pemerintahan. Sebagian lainnya berpikir pembunuhnya adalah anggota dewan itu. Semua hanyalah dugaan. FBI memutuskan untuk meningkatkan penyelidikan. Tetapi teknik peretasan sangat sulit diprediksi. Sebesar apapun upaya Jennifer untuk melacaknya, dia masih belum menemukan petunjuk. Hingga suatu hari, dia mendapat sebuah informasi. Ada siaran langsung pembunuhan berikutnya. Korbannya seorang reporter. Tangannya ditanam di semen yang tebal. Dia terjebak di ruang bawah tanah. Ini adalah siaran langsung yang aneh. Pria yang bertelanjang dada, dengan tubuh bagian bawah terjebak dalam semen. Lalu ada banyak lampu pemanggang kue di sana. Saat jumlah penonton meningkat drastis, suhu lampu itu juga akan semakin tinggi, menuju ke angka 144. Pada saat ini, mulut pria itu terus bergerak, seperti sedang menyebutkan angka. Polisi pun segera memperhatikannya. Kurasa itu alamatnya. Nomor yang diberikan oleh korban adalah 8808. Polisi datang ke rumah nomor 8808. Di depan rumah, mereka mendobrak pintu. Tidak ada seorang pun di sana. Hanya ada satu buku catatan di atas meja, dan laptop yang menyala dan menayangkan berita tentang siaran langsung si pembunuh. Jelas, pembunuhnya sudah tahu bahwa polisi akan mendatanginya. Dia sengaja meninggalkan pesan yang provokatif. Operasi penyelamatan gagal lagi. Korban telah hangus terbakar. Untuk pembunuh dengan teknologi anti pengintaian tingkat tinggi. Menurut Jennifer, kasus ini hanya bisa diungkap dengan menyelidiki korban. Dia meminta rekan-rekannya untuk mengumpulkan informasi tentang korban. Korban terakhir seorang reporter. Dia biasanya mengunggah semua jenis video secara online. Semua video tentang film bunuh diri dengan kekerasan. Untuk memenangkan perhatian publik, Jennifer menyelidikinya siang dan malam. Tapi, dia sadar bahwa saat ini dirinya telah menjadi target si pembunuh. Keesokan harinya, saat putrinya bangun tidur, putrinya menemukan layar aneh muncul di komputer. Saat dia berada di jendela dan mengambil kucingnya, dia juga muncul di layar.
Gadis itu tahu seseorang sedang memotret rumahnya. Jadi dia berlari ke bawah, ingin mengetahui lokasi kamera. Jennifer yang baru saja mandi, melihat bahwa putrinya ada di dalam siaran langsung itu. Dia dengan cepat mengeluarkan senjata rahasia, sambil bergegas keluar rumah dengan cemas. Sambil memanggil putrinya, tidak ada orang di luar. Hanya ada mobil mencurigakan. Pada saat ini, Jennifer menemukan putrinya sedang bersembunyi. Putrinya tampak baik-baik saja. Jennifer meminta ibunya untuk menjaga putrinya. Dia perlahan mendekati mobil aneh itu. Benar saja, ada kamera di mobil itu. Dalam sekejap, Jennifer langsung menghancurkan kamera itu. Dia membuka bagasi belakang dan melihat ada plastik yang berisi tubuh reporter itu. Jennifer frustrasi. Pembunuh sadis itu sudah mengincar rumah mereka. Setelah masuk ke rumah, dia memeriksa komputer putrinya. Ditemukan ada permainan virus yang diinstal. Pembunuhnya menggunakan metode ini, meretas jaringan nirkabel rumah Jennifer. Lalu situs web siaran langsung pembunuhan pun terbuka. Demi keamanan putrinya, dia mengirim putri dan ibunya ke suatu tempat, membiarkan mereka bersembunyi di tempat rahasia. Setelah itu, Jennifer menerima telepon. Ternyata dari rekannya. Dia berkata, telah menemukan beberapa kaitan aneh di antara para korban. Mungkin ini adalah petunjuk untuk menemukan pembunuh itu. Keduanya sepakat bertemu di kantor polisi. Tapi setelah Jennifer menunggu lama, tidak ada rekan yang datang. Seketika, siaran langsung pembunuhan dimulai lagi. Dan kali ini korbannya adalah rekan yang baru saja menelpon Jennifer. Ini adalah siaran langsung yang sadis. Seorang polisi terjebak dalam tangki air kedap udara. Ada uap beracun di bawahnya yang menyemprotkan asam sulfat. Semakin banyak orang menonton siaran langsung, semakin banyak asam sulfat yang dimasukkan ke dalam tangki air. Hanya butuh 3 menit, jumlah orang yang menonton siaran langsung melonjak menjadi 7 juta. Saat itu korban terus berkedip. Polisi pun segera menyadari bahwa ini adalah sandi Morse. Tapi mereka hanya bisa mengingat kata-kata berikutnya. Korban tidak sanggup untuk berkedip lagi. Air di tangki juga sudah bercampur darah. Ini adalah gangster. Ini membuat Jennifer sangat terpukul. Karena korban adalah rekan terbaiknya. Pembunuhnya tak boleh lolos. Jennifer mencermati kata-kata terakhir rekannya itu. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Lalu mengeluarkan CD. Memasukkan CD itu ke komputer. Mencari sebuah kata kunci. Hasilnya, dia menemukan satu petunjuk. Video berita seorang profesor melompat dari jembatan untuk bunuh diri. Akhirnya Jennifer mulai mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Ternyata itu adalah hari di mana sang profesor bunuh diri. Polisi sudah memeriksa lebih dari 10 kamera, tetapi tidak yang menangkap aksi bunuh diri profesor. Yang terekam hanyalah orang pertama yang disiarkan langsung, sopir taksi. Sopir taksi menggunakan video untuk menghasilkan uang, dijual ke reporter. Reporter adalah target siaran langsung pembunuh kedua. Reporter ini saat itu bekerja di stasiun TV yang penontonnya sedikit, dan bunuh diri sang profesor telah menarik banyak perhatian dari masyarakat. Jadi saluran TV itu terus memutar video bunuh diri profesor. Hal ini telah menjadi berita pencarian terpanas untuk publik. Kasus bunuh diri profesor itu dieksploitasi, sehingga membuat putra profesor itu marah. Dia adalah seorang peretas ulung. Secara tidak langsung, dia sedang balas dendam. Adapun membunuh polisi, ini juga merupakan balasan atas kelambatan polisi. Masuk akal. Polisi segera mengirim pasukan ke rumah putra profesor itu. Benar saja, di ruang bawah tanah, mereka menemukan tubuh rekan Jennifer. Hanya saja, pembunuhnya menghilang tanpa jejak lagi. Jennifer hanya bisa pulang dengan tangan kosong. Saat Jennifer melaju di jalan, ketika melewati jembatan di mana profesor bunuh diri, entah kenapa, mobilnya tiba-tiba mogok. Telepon juga mati setelah listrik padam. Jennifer merasa sedikit cemas. Dia turun dari mobil dan pergi ke bilik telepon umum untuk meminta bantuan. Setelah menutup telepon, lampu mobilnya menyorot dengan terang. Dia melangkah maju membawa senjata. Untungnya tidak ada orang di dalam mobil. Dia kembali mengemudi. Seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. Orang itu lalu menyetrumnya. Jennifer pun pingsan.
Ketika bangun, Jennifer sudah tertangkap di ruang rahasia. Pembunuh itu menggantungnya terbalik. Di bawah Jennifer, terdapat penggiling daging yang tajam. Benar saja, siaran langsung yang sadis itu mulai lagi. Jumlah penonton mulai meningkat drastis. Semua orang tahu, jika tidak menonton siaran langsung itu, maka Jennifer bisa selamat. Tapi netizen hanya ingin memuaskan rasa penasaran mereka. Ketika bilahnya semakin dekat, dengan putus asa, Jennifer mengayunkan tubuhnya. Pembunuhnya mengira itu adalah perjuangan terakhir. Dia menikmatinya sambil merekam video. Dia tak menyangka ayunan Jennifer akan semakin kuat. Sebenarnya, Jennifer berusaha meraih pipa, lalu memutar saklarnya. Semburan gas pun menyemprot mata si pembunuh. Sangat perih sehingga pembunuh itu tak bisa membuka mata. Jennifer meraih sesuatu, dan berhasil melepaskan ikatan kakinya. Dia mendekati pembunuh itu, lalu memukul punggungnya. Saat pembunuh itu ingin melawan, Jennifer langsung mengambil pistolnya, dan melepaskan beberapa tembakan, menghabisi pembunuh itu. Akhirnya, semua berakhir. Tapi masih banyak netizen yang menontonnya. Mereka tak mau berhenti, karena penasaran, atau psikologinya sudah teracuni. Kami tidak tahu. Satu-satunya kepastian adalah, mereka yang melihat kejahatan dan selalu memilih untuk diam, adalah kaki tangan iblis terbesar.